Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rawdatul Jannah rahimakumullah, moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam sudah malam ganjil atau malam genap? Terserah aja. Mau genap mau ganjil mau. Malah enak nih kalau ngitungin enak wis malam ganjil atau genap terserah. Ya, alhamdulillah kondisi kita diberi rahmat Allah SWT, sehat dan tetap bisa melaksanakan ibadah puasa malam maupun siangnya, dan moga-moga kita termasuk hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah SWT di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentang Al-Quran ini penting saya sampaikan tentang nuzul Quran. Kata nuzul Quran itu mudah diucapkan, tapi ternyata hampir semua yang saya tanya tidak paham. Kalau nuzul Qurannya paham, turunnya Al-Quran jelas, tapi wong Al-Quran kan turun 22 tahun lebih. Lu mana yang nuzul Quran itu? Kok diperingatan pada bulan Ramadan, apalagi jelas inna anzalnahu fi lailatul qadar, dalam lailatul qadar. Singkatnya begini, bahwa Al-Quran seluruhnya dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, langit pertama dunia ini pada tanggal 17 Ramadan. Nabi SAW menyatakan bahwa dalam sebuah hadis bahwa Baitul Izzah itu tempat nyimpan antara dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yang bawa juga malaikat Jibril. Kemudian dari Baitul Izzah malam 17 Ramadan itu, tahun pertama kenabian itu, diturunkan 5 ayat Al-Alaq ke Gua Hira. Sisanya 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari kalau hitungan tepatnya. Jadi yang nuzul pada malam Qadar itu adalah Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan 5 ayat dari Baitul Izzah ke Gua Hira. Dan nuzul dan Lailatul Qadar saat itu terjadi pada 17 Ramadan. Sekali saja. Selebihnya dipindah oleh Allah SWT, dikabarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Lailatul Qadar adalah fil ashril awakhir min Ramadan, dari 10 malam terakhir pada Ramadan, bahkan fil witril akhir min Ramadan, pada 10 ganjil malam Ramadan. Nek ndelok ganjile susah, mungkin Indonesia ganjil apa genep susah gitu. Kalau Arab total kompak gitu. Kalau di sini memang seperti ini, ya sudah kita terima aja kenyataan ini. Yang penting kalau tiap malam kita mencari, kita mengincar, insya Allah ya dapat. Dan sesungguhnya Lailatul Qadar itu tidak susah dicari kok. Asal dari malam pertama sampai terakhir Ramadan iktikaf beres sudah. Tidak iktikaf pun sebenarnya dapat, asal berbuat baik. Sungguh ini penting untuk diketahui bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar secara total memang iktikaf di masjid itu tuntunan Nabi. Tapi sesungguhnya umat Islam asal bertauhid, asal pada bulan Ramadan itu memang punya tauhid, kemudian tidak sedang berbuat maksiat, itu tetap dapat labet, dapat sinaran, dapat barokah ya, Lailatul Qadar. Tentu kadarnya berbeda dengan yang iktikaf dengan yang tidak. Tapi ibu-ibu misalnya sedang sibuk atau bahkan mohon maaf sedang berhalangan, lalu kan tidak bisa berbuat apa-apa, lalu tapi tetap zikir, dapat. Gitu guys. Jadi ini penting untuk diketahui bahwa nuzul Quran yang kita peringati tiap tahun, kalau di Indonesia memang tanggal 17 Ramadan, kalau di Mesir tanggal 27 Ramadan. Di Mesir selalu tanggal 27 mereka kumpul seperti kita tanggal 17. Ini soal pendapat. Yang jelas Al-Quran adalah kehormatan dan harga diri bagi kita sebagai muslim, satu-satunya yang berasal dari Lauh Mahfuz, satu-satunya kitab suci yang asli, yang tidak terjamah oleh tangan-tangan manusia, gangguan manusia. Gangguan saya ada, tapi tetap asli, tidak tergoyahkan. Tulisannya pun tetap dalam bahasa aslinya, diterjemahkan kepada ribuan bahasa, tetap disertakan, wajib menyertakan
tulisan Arabnya. Tidak boleh terjemah Al-Quran itu hanya tulisan Latin saja, terjemah saja tanpa menyertakan teks. Ini cara Allah SWT juga menjaga Al-Quran di samping para hufaz. Baik, topik yang ditawarkan adalah menanamkan karakter Qur'ani. Ini yang terpenting ya, menanamkan karakter Quran ini generasi kita. Kita bersyukur pada Allah SWT bahwa sekarang TPQ, PTQ sudah bertebaran di seluruh Indonesia dan bahkan sesungguhnya seluruh dunia ya. Dunia sudah lebih dulu, kita baru saja ya kira-kira 22 dekade terakhir ini, bahwa anak cucu kita adalah generasi yang diuntungkan oleh maraknya ta'lim Al-Quran dengan banyak metode, dan itu adalah cara bagaimana kita ikut menjaga Al-Quran. Masalahnya adalah bagaimana agar Al-Quran ini juga mencerahkan, menerangi, dimiliki oleh keluarga. Saya sering mengajak ya kepada seluruh ya dimanapun saya berada, saya ajak semua orang tak pandang umur, ayolah kita menjadi keluarga Allah SWT. Caranya menghafal Al-Quran, niat dan bertekad menghafal Al-Quran semampunya. Rasulullah SAW dawuh, inna hufadzal Quran ahlullahi wa khasatuh. Sungguh orang yang menghafal Al-Quran itu keluarganya Allah dan orang-orang spesialnya, orang-orang yang diakui Allah SWT sebagai para pengawal Al-Quran. Itu sesuai dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka orang yang punya tekad, punya niat menghafal Al-Quran itu sudah termasuk ngisi formulir daftar menjadi keluarga Allah SWT. Malaikat sudah nyatet itu. Soal nanti aplikasinya bagaimana tergantung kemampuan penjenengan. Yang penting jangan ngoyo. Menghafal Al-Quran itu tidak boleh ngoyo. Nek ngoyo cepet insya Allah juga akan cepet lali. Maka semampunya saja. Kata semampunya itu sudah menjadi hak paten saya. Jadi ketika saya menjadi ketua umum Imam Masjid Indonesia itu saya keliling, saya kampanyekan semua masjid atau PTQ, pesantren tahfiz Al-Quran untuk semua umur. Wah, saya sudah tua. Enggak, Nabi SAW baru memulai hafalan Al-Quran umur 40 tahun kok. Memang Al-Quran baru turun sih. Dan selama 22 tahun, tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun, Nabi itu super cerdas, super jenius, memberi contoh bahwa menghafalkan Al-Quran itu sareh-sareh, pelan-pelan. Nabi sendiri baru selesai 30 juz itu setelah 22 tahun lebih. Jadi kita monggo kita isi kehidupan kita ini dengan sekedar niat, kan nggak berat, niat ngapalin Quran, bertekad. Ya kok nek ngapalin misal ngapalkan wadduha 1 hari belum hafal, ya enggak apa-apa. 1 pekan ternyata juga masih belum hafal, ya tidak apa-apa. 1 bulan ternyata juga masih belum hafal, gak apa-apa. Ternyata 1 tahun belum hafal juga, ya kebangetan. Tapi artinya tidak ada waktu berapa, target timing tidak ada. Kalau di pesantren sih memang 30 bulan. Mengapa? Karena 30 juz, 1 bulan 1 juz. Kalau saya dulu alhamdulillah 18 bulan sudah selesai. Tapi apale jogone wis 42 tahun ya cek lali ya, kadang-kadang Al-Kafirun juga mari kok. Al-Kafirun saya ngimami paling takut dengan Al-Kafirun dengan Yasin. Surat Yasin itu berat sekali. Ini subuh di Al-Qur'an hampir surat Yasin Pak Mendati. Itu saya paling takut karena memang hafalnya sebelum menghafal. Sebelum niat menghafal, sebelum letaknya seperti mushaf yang sekarang ini, itu dulu menghafalkan karena tiap malam Jumat kan yasinan kalau di kampung itu, sehingga hafal setengah sendirinya. Tapi Qurannya asal-asal. Nah, makanya kemarin sudah saya serukan Al-Quran yang non tahfidz dibakar aja seluruhnya. Bukan tidak menghormati, ini justru dalam rangka ikut menjaga Al-Quran. Sebab Al-Quran yang tidak sesuai dengan standar tahfidz itu ganggu anak-anak kita untuk menghafal. Sebab membaca menghafal Al-Quran itu mushafnya harus tetap tidak boleh berubah. Kalau berubah harus yang terbitan sama, pojok dan 15 baris, mutlak gitu. Sebab kalau itu kita baca walaupun hafalan kelihatan
dalam hati kita kelihatan tempatnya di sana, tempatnya di sana. Nah, saya dulu sudah hafal Yasin sebelum menghafal Al-Qur'an. Saya menghafal Al-Qur'an baru mahasiswa kok. Sehingga agak berat itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang perlu ditanamkan ke keluarga kita. Jadi mencintai Al-Qur'an agar tertanam dalam keluarga, yaitu dengan memberi teladan, memberi contoh, tidak hanya ngajak, tidak hanya perintah, apa menanya nyeneni tok ya jangan. Harus kita beri contoh, kita ikut kegiatan menghafal Al-Qur'an. Dan alhamdulillah ya, saya lihat sekarang anak-anak kecil itu sudah mulai banyak yang bisa menghafal, dan saya juga berjuang bersama teman-teman para hufaz bagaimana supaya lembaga-lembaga pendidikan itu makin membuka pintu untuk beasiswa bagi hufaz, walaupun ini memang mendapat tantangan berat. Kalau di Pak Eki wali kota itu ya sekarang terpaksa karena Pak wali kota Surabaya itu memberi beasiswa pada hufaz yang agama lain. Mary akhirnya dituntut untuk menghafal, tapi akhirnya menghafalnya juga tidak seperti kita, tidak 10 juz, tidak sampai lah, paling 2-3 halaman. Tapi intinya bahwa sunnah pertama, syariat pertama, doktrin pertama, ajaran pertama dalam Islam adalah menghafal Al-Quran. Belum ajaran sholat, belum zakat, belum puasa, belum haji, adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca memang, perintahnya membaca memang, tapi Nabi SAW melaksanakannya dengan menghafal. Kalau ingin ikut sunnah Rasul asli adalah menghafal Al-Quran. Kalau punya ya sak mampunya, sahabat tidak semuanya hafal 30 juz kok. Karena Al-Quran kan turun sekian rentangnya. Jadi hafal juz 30 juga ada apa-apa. Terserah penjelasan mampunya, yang penting untuk menunjukkan bahwa kita ini cinta Al-Quran dan kita ikut menjadi pasukan Allah SWT menjaga Al-Quran. Baik. Nah, nilai atau karakter Al-Quran itu secara konklusif ya, yang utama dan pertama adalah tauhid. Tauhid ketuhanan yang Maha Esa, la ilaha illallah, itu milik kita. Sesungguhnya hanya kita yang punya ketuhanan yang Maha Esa, itu yang berhak mengklaim ya hanya umat Islam. Karena itu cocok qul ahad, dan banyak sekali ayat-ayat yang berulang kali menegaskan ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita jaga, kita rawat, kita pertahankan sampai akhir hayat. Di seluruh keluarga kita semuanya harus. Karena ini nilai utama, misi utama. Misi sakrenya Al-Qur'an itu adalah tauhid. Dan sebenarnya bukan Al-Qur'an saja, kitab-kitab sebelumnya juga sama, tauhid juga, cuma kan sudah diowai oleh pengikutnya. Semua agama sebenarnya, semua agama samawi semuanya adalah tauhid. Bukan samawi saja. Mohon maaf ya, saya sudah mendalami ilmu perbandingan agama. Sesungguhnya lah secara hakiki tidak ada agama arti itu, tidak ada. Agama bumi itu tidak. Semua agama langit, Hindu, Buddha, semuanya langit, berasal dari langit, dari Allah SWT. Cuma Nabi mereka adalah ya sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi itu jumlahnya 124.000. Kalau Rasul 313, siapa tahu tokoh-tokoh agama mereka dulu adalah Rasul dan Nabi yang memang ada yang disebutkan dalam Al-Quran kan hanya 25. Baik, kembali kepada misi sakri ini. Misi sakri yang kedua adalah akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Ya mohon maaf ya, bukan berarti syariat tidak penting, tapi dua ini harus diutamakan. Makanya di pendidikan kita itu yang utama ya akidah akhlak kan, harusnya akidah akhlak itu diutamakan. Walaupun sekarang akhlak amburadul ya, karena tokoh-tokoh Wakanda itu ngawur ya, akhlaknya rusak, kebohongan sudah menjadi kebiasaan, dan kebohongan itu adalah induk segala kejahatan. Nabi SAW kan nate dawuh kepada sahabat, ya Rasulullah, gimana saya supaya masuk surga? La takdzib, jangan bohong.
Ya, tidak bohong. Berikutnya, la takdzib, jangan bohong. Berikutnya, la takdzib, jangan bohong. Karena Nabi tahu bahwa ini pembohong ini. Cara pimpinan Indonesia itu ngadep Nabi pasti dinasihati seperti ini. Pimpinan Wakanda mau saya. Jangan bohong. Ada nanti sahabat lain jangan marah. Memang karena pemarah, ini pembohong dan banyak lagi Nabi mendekati sahabat itu dengan cara pendekatan psikologis ya. Beliau tahu, diberitahu oleh Allah SWT. Baik. Jadi akhlak ini problem berat bagi kita generasi sekarang ini. Sudahlah pendidikan akhlak ya sekedar menjadi mata pelajaran. Tidak banyak guru yang bisa menjadi teladan. Diperparah oleh para pemimpin pejabat tinggi juga bohong menjadi kebiasaan. Lah sudah, kita pilihannya hanya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Jujur itu mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengawal atau mengarahkan ke surga. Wal kadhibu yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Bohong itu adalah mengarahkan, mengawal kepada kejahatan, dan kejahatan itu jurusannya neraka. Ya sudah, susah untuk membenarkan tindakan bohong kecuali dalam 3 hal ya. Bohong itu boleh 3 hal. 1, dalam peperangan. 2, untuk mendamaikan orang. 3, untuk menyelamatkan nyawa. Selain itu tidak boleh alasan bohong. Wah, aku bohong demi pilpres, yang tidak boleh. Saya bohong demi jago saya jadi, tidak bisa. Baik, jadi akhlak ini banyak, uraiannya sangat banyak. Akhlak itu akhlak ada mahmudah, ada madhumah, terpuji, tercela, kemudian kepada Allah SWT, kepada sesama manusia, dan kepada diri kita sendiri. Uraiannya tentu banyak, tapi pada intinya adalah kata hati. Akhlak itu tersimpan dalam istilahnya hati nurani atau kata hati. Tidak mungkin penjenengan itu bohong pada hati nurani, tidak mungkin. Semua kita tuh jujur pada hati nurani. Wis toh, masuk bar maling. Kita membela benar, tapi hati mesti mengatakan iya saya memang maling. Walaupun berbusa-busa para pengacara, para advokat itu begitu, tapi hati kecil tidak bisa bohong, tidak akan bohong. Dan itu yang harus kita rawat. Bagaimana supaya hati kecil kita ini cocok dengan ucapan dan tindakan kita. Kalau itu cocok, maka ucapan dan tindakan kita akan cocok. Nah, itulah kejujuran. Jujur itu memang. Jujur itu adalah cocoknya ucapan dengan tindakan yang dipandu oleh hati kecil atau hati nurani itu. Ini yang hampir punah. Ngapunten ya, ngapunten. Ini saya tidak tahu yang selain orang Jawa. Kalau di Jawa itu dulu itu basa itu wajib. Kromo ya, kromo itu wajib. Karena itu salah satu memang yang bisa menahan amarah. Allah SWT sebenarnya juga menegaskan kok, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum ufi wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Berkatalah, berbicaralah, berdialoglah dengan orang tuamu dengan qaulan karima, bukan qaulan hasanah, bukan qaulan jamila, bukan qaulan khairah, enggak. Bukan perkataan yang baik, tapi yang mulia. Yang mulia itu dalam tradisi bahasa. Alhamdulillah saya juga di Al-Azhar belajar bahasa sastra Arab ya. Jadi di Arab pun ternyata juga ada sastranya. Ada, bukan ternyata sih, memang iya. Semua bahasanya ada bahasa halusnya, termasuk bahasa Indonesia juga bahasa halus. Tapi kalau bahasa Jawa memang ada kelas tersendiri. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin hanya untuk istilah tertentu saja. Tapi kalau bahasa Jawa kan, ini mestinya kalau penjenengan orang Jawa harusnya menanamkan itu. Menanamkan bagaimana supaya orang tua itu bosok karena anak saya itu kalah. Saya ngalah dengan anak saya, semuanya saya bosok supaya mereka bosok sama saya. Sejak kecil itu, sejak anak-anak memang tidak pernah mereka ngertinya bahasa Jawa, bahasa Indonesia atau bahasa Ngopi itu dari pergaulan. Kalau di rumah selalu bahasa Jawa. Bahkan hebatnya putranya Ya'as Umar Petirongan itu, adik wajib bosok ke kakak. Jadi 8 anaknya itu
adiknya bosok, bukan hanya pada orang tuanya, ini sama dulur itu bosok. Dan memang tidak pernah tukaran, memang susah untuk tukaran bosok. Panjenengan itu sudah seperti itu, gak mungkin lah. Ya, dengan panjenengan anu nek kono anu iso, nek panjenengan gak iso. Baik. Kemudian yang ketiga, karakter Al-Qur'an selain akhlak dan selain tauhid dan akhlak adalah ibadah. Esensi lo ya, yang saya katakan intinya. Kalau urainya tentu banyak ya. Esensi adalah ibadah. Ibadah itu ada dua macam, yaitu ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibadah ritual ya moga-moga kita semuanya sudah baik ya, baik yang NU, yang Muhammadiyah, yang lain-lain, insya Allah tidak ada masalah. Nanti kalau hari raya beda juga dinikmati saja. Moga-moga tidak beda ya. Saya pastikan untuk saya jelas hari Rabu. Bukan karena ikut Muhammadiyah sudah menentukan hari Rabu, oke, yes, bagus. Tapi kami komunitas falak kontemporer sudah punya ketetapan juga. Karena kami sudah tahu bahwa hitung-hitungannya tanggal 9 April itu posisi hilal di Jawa Timur ini, di Gresik yang kami hitung itu adalah 6 derajat. Lah nek 6 derajat lho, mosok gak iso lho, nek gak pedo ya gak iso. Nek pedo gak iso men. Nek pedo ya masuk pilang derajat gak iso. Ngetos pedo Pak Mardi. Ya gak kasar gak begitu, tapi enggak, tapi maksud saya harusnya bareng. Tapi pasti bareng, yaitu tanggal 1 Syawal. Cuma 1 Syawalnya itu Rebo apa Kamis kan. Cuma saya gini, saya ngajak ya kalau semuanya itu nek gak posone pasti saya pastikan Rabu. Seperti kemarin kan saya Jumat sudah tidak puasa. Tapi harinya saya bareng masyarakat umum supaya ya tidak ketok beda gitu aja. Toh sholat Id itu hukumnya sunnah dan pada hari raya kedua juga boleh. Nabi pernah melakukan sholat Id pada hari raya kedua, Nabi pernah. Takbiran juga gitu bisa, tidak ada masalah. Tapi ya monggo saja. Tapi yang jelas ini nanti dugaan kuat saya adalah Rabu. Kalau untuk kami jelas Rabu, jelas. Untuk saya dan jamaah yang mau bersama saya ya Rabu. Kamis sudah haram puasa. Rabu sudah haram puasa. Tapi kalau sholat Idnya nanti kita tergantung saya ngundang. Tergantung yang ngundang. Nek saya ngundang Kamis masuk ke nerep teko Rabu ya gak mungkin. Lah yang ngundang biasanya ikut pemerintah. Lah muka-muka pemerintah itu benar. Sebab ada pemerintah enggak benar itu ada. Yes. Ada supaya ada. Muka-muka benar. Ini hitung-hitungan falak sudah begini. Mestinya 2,5 derajat sudah bisa melihat. Harusnya sudah tanggal ini 6 derajat. Baik. Ibadah. Sesungguhnya lah ibadah ritual itu sangat luas dibeber oleh Rasulullah SAW. Oke, namanya sholat ya 5 waktu iya, tapi aplikasinya Rasulullah memberi pilihan-pilihan kok. Contoh yang paling mudah itu subuh lah, kunut boleh, ndak kunut boleh. Yang penting sholat subuh gitu loh. Ojo dapat para kunut tapi malah gak sholat subuh. Sudahlah, apapun penjenengan sebutkan perbedaan antara kita, itu saya bisa kok menunjukkan dalilnya bisa. Lungguh perkalanya apa lungguh perkalanya? Duduk perkalanya itu ada gitu loh. Ndak, bukan lalu kita menyimpang, ndak ada. Yang menyimpang ndak ada. Kita ini harusnya menyadari itu bahwa memang Islam itu luas dan luas. Khilafiyah masalah ibadah itu sudah. Bukan kalau dulu bukan tidak ada sih, tapi kalau zaman Nabi jelas solusinya Nabi sendiri SAW. Tapi Nabi sendiri itu memberi pilihan-pilihan. Nah sekarang yang milih itu orang yang tidak patah ngerti gitu loh, terus milih iki sing liyane dianggap salah. Padahal tidak ada yang salah. Kita umat Islam di NU Muhammadiyah bener, kecuali sing enggak bener ya. Empuk sing enggak bener sapa. Tapi yang jelas ini penting untuk menjadi modal kita dalam pergaulan, dalam ibadah sosial. Sungguh ibadah sosial kita ini sangat terganggu hari-hari ini, terutama setelah Pilpres ini. Atau sebelum itu juga lah, kita ini memang ada yang pihak sengaja benturkan kita tuh ada. Pokoknya isu itu NU karo Muhammadiyah ojo rukun wis ngono ae. Nah saya itu berjuang sejak tahun 2002 itu dari takmir Masjid Akbar itu ayo rukun gitu. Lalu berlawan dengan cunguk-cunguk itu. Saya itu sangat jengkel dengan komunitas-komunitas tertentu yang
merasa paling hebat, kemudian pengajian dibubarkan, tempat ritual, tempat ibadah orang lain dijaga. Itu sudah kami sampaikan dan para ulama sudah menyampaikan kritik, termasuk sholat tarawih 20 rakaat 7 menit itu juga opong ibadah. Khawatir saya nanti tidak bisa bertanggungjawabkan di akhirat. Berbeda ya beda, tapi aja teman-teman gitu loh ya. Beda ya beda, ya luas tapi jangan lalu sing ekstrim gitu. Pengajian apapun itu adalah kebaikan, pendapatnya apapun kebaikan. Nek dianggapnya sesat, laporno polisi. Oh jembok atas dhewe. Ki sapa tak ngomong iki. Mungkin ini kalau sing bubarkan. Tapi ini penting bahwa kalau ada faham yang dianggap menyimpang, bukan tugas ormas, bukan tugas perorangan, tapi tugas aparat. Nah, kecuali aparat tidak mau berbuat waktu itu ada ormas yang getol membubarkan tempat-tempat maksiat karena aparat dilapori, malah aparat yang melok main di, sehingga hotel yang top di Jakarta itu kan dibubarkan karena ya memang political will yang punya kuasa. Tapi soal dakwah ini sebenarnya sekali lagi semua pengajian baik, pendapat beda iyalah banyak sudah. Nah, tapi terus nek dianggap berbeda enggak oleh pengajian, ya jangan. Nek wani debatan yang kuno pasti gak wani ya. Nek wani debatan, ustadz itu debatan di situ. Iki sesat, nanti akan ditunjukkan dalilnya. Pasti enggak. Hanya saya juga menghimbau teman-teman yang mendapat amanat untuk berdakwah itu cobalah gunakan diksi-diksi yang tidak memanaskan telinga, tidak memanaskan hati. Kalaupun salah ya katakan yang lembut, yang baik. Seperti Nabi SAW kan tidak pernah menyalahkan sahabat. Sayyidina Anas bin Malik itu 10 tahun ikut Nabi. Dalam hadis, dalam athar yang sahih menyatakan, saya ikut Nabi 10 tahun tidak pernah mendengar Nabi berkata jangan atau tidak kepada saya, kepada Sayyidina Anas. Saking tolerannya Nabi. Nek gak bener ya entahlah bagaimana caranya untuk meluruskan, tapi bukan dengan menyakiti, itu yang penting. Oh ini misalnya yang sekarang lagi marak kan tahlil, masalah tahlil kan begitu. Besok akan saya bahas lagi masalah tahlil sebab responnya macam-macam. Tapi sudahlah, yang mau tahlil monggo, yang tidak mau tahlil monggo, yang menyimpang kita luruskan, tahlil yang tidak cocok dengan ketentuan bagaimana kita katakan perkara jek pancet ya wes terserah. Orang tahlil ini nggih, wong sing biasa tahlil, masuk kita kritik 100.000 kali, mereka tetap tahlilan. Sing gak gelem tahlilan masuk kita ajak, kita geret-geret gak gelem. Lah wes lah, ya sampaikan apa adanya, kemudian biar mereka berpikir sendiri, terutama tokoh-tokohnya. Saya terus terang kalau soal tahlilan itu saya saya nasihati tokoh-tokohnya. Alhamdulillah sudah mulai ya membaik ya. Yang contohnya mohon maaf ya, kalau 3, 7, 40, 100 hari itu kan memang di Bakhtul Wasail sendiri dikatakan bid'ah loh, bukan saya yang mengatakan itu, saya meneliti hasil Bakhtul Masail itu bener dulu gitu, tapi kemudian ditorasinya digeser, naik 2 hari geser 3 hari, naik 3 hari geser 4 hari atau 8 hari atau 45 hari, silakan, pokoknya ada kumpul dan doa-doa, sudah sampaikan apa yang dia anggap baik, ya sudah, kalau tidak mau ngikut ya sudah. Tapi intinya adalah jangan karena khilafiyah lalu kita tengkar, jangan kalau lalu khilafiyah lalu kita terbelah, jangan. Khilafiyah itu furuk, cabang, yang penting pada sholatnya sudah. Bahkan Syiah itu sholatnya hanya 3 waktu kok, zuhur, asar dari siji, maghrib, isya dari siji, subuh 3 waktu, memang selalu, walaupun di tempat di rumah ya 3 waktu. Udah mau pengen merah Syiah, pengen tentu. Jadi tapi mereka memang ya, tapi ya mohon maaf ya, menurut saya penafsiran yang salah. Memang di An-Nur itu memang 3 waktu, min qabli sholatil fajri wa hina tad'una thiyabakum
wa khina tad'una khiyalakum fi adh-dhahirati, kemudian wa min ba'di salat isya. Jadi yang disebutkan waktu salat itu fajar, zuhur, isya. Terus niku diterapkan pada Nabi SAW secara mutawatir salatnya 5 kali. Tapi ngono ki diterangnya yang Syiah ya gak gelem. Saya akrab dengan Syiah waktu saya di Timur Tengah. Nah, masih ada waktu 12 menit. Kalau panjenengan ada pertanyaan monggo. Kalau tidak ada, kita monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Apa hukumnya orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dari kecil sampai tua dia tidak tidak ada pembelajaran itu. Yang kedua, apakah kita berdosa apabila kita salah dalam membaca Al-Quran? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam seluruhnya bisa membaca Al-Quran. Minimal Fatihah karo Allah. Pasti bisa. Gitu. Semua sebuta-buta usaha sholat di negara manapun semua sama Fatihah semua. Itu sebagai modal untuk alasan di pada masa nanti saya bisa baca Al-Quran. Baca coba Fatihah aja. Atau Allah. Tapi mestinya ya kita, apalagi sekarang kan ada apa namanya, dewasa itu andragogi ya. Jadi pendidikan Al-Quran andragogi. Pendidikan Al-Quran untuk semua, untuk usia dewasa di sini juga ada di Al-Qadar. Di sini ada lagi. Manfaatkan itu. Nek gak dimanfaatkan tuh kita khawatir malu. Malu gak apa-apa ya. Coba lihat aja, jenenge wong malu itu ya malu berat kalau ada umat Islam tidak bisa baca Al-Quran sementara punya kesempatan untuk belajar. Tapi prinsipnya semua umat Islam pasti bisa baca Al-Quran, yaitu Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad, itu pasti bisa itu. Yang kedua, salah. Ini kalau dalam kondisi belajar, salah itu tidak berdosa. Bahkan kalau membaca gerak-gerak itu dapat pahala 2. 1 belajarnya, 2 tekadnya. Wis gak lancar gelem belajar terus itu dapat pahala. Tapi nek lancar ma'al kiramil bararah, bersama malaikat. Jadi lebih baik didampingi malaikat. Artinya apa? Kita membaca Quran itu didoakan malaikat. Itu sabda Nabi. Jadi monggo kita usahakan semua usia, tidak ada waktu terlambat untuk belajar Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran itu tentu harus bisa baca huruf Arab. Dan baca huruf Arab sekarang, metode yang sekarang ini sudah dimulai dari membaca huruf Arabnya kok. Tidak susah. Kalaupun tidak bisa cepat ya tidak harus cepat kok. Yang penting ada tekad dan kemudian ada pelaksanaan. Nanti setelah akhir hayat sampai ke mana ya sudah, yang menilai Allah SWT bersama tentu tugas malaikat. Nanti silakan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diajarkan itu kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Namun kita ketahui bahwa sebagian yang tujuannya dari pemerintah itu ada yang kita lebih dari barat, misalnya satu Syawal. Terus ada batas-batas mana kita bisa tidak taat kepada kebijakan pemerintah. Terima kasih Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada dasarnya gini. Atiullah ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata ulil amri minkum memang tidak ada kata taatnya, itu atof, hanya atof, artinya taat bersyarat. Kepada pemerintah itu taatnya taat bersyarat. Apa syaratnya? Manakala mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, ini pemerintah kita kan taat pada Allah dan Rasulnya, tergantung penilaiannya bagaimana. Tapi intinya beginilah, sedapat mungkin kita patuhi jika itu menyangkut masalah sosial, menyangkut masalah kemasyarakatan. Kalau menyangkut masalah ritual,
wah kita punya independensi. Bahkan mohon maaf ya, kami di kitab-kitab itu, hampir semua kitab fikih menyatakan bahwa kami orang yang ngerti falak tidak boleh ikut pemerintah, tidak boleh taat pada pemerintah, harus pemerintah yang ikut kita. Artinya kita beri masukan pada pemerintah. Nah, seperti Muhammadiyah menetapkan itu, mereka punya hujah bahwa ini ulil amrinya Muhammadiyah. Ya sudah. Dalam kaitan sholat dalam kaitan awal puasa, awal hari raya itu, ini masalah ibadah mahdoh, wewenangnya ada di ormas. Mereka memahami begitu, ya kita terima. Nah, kemudian jalan tengahnya saya gini, yo nek poso gak podo gak popo, nek yo kita usahakan sama supaya rukun dengan sesama. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, tergantung. Tetapi sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana kita patuh kepada Allah SWT dan Rasulnya itu benar-benar sepenuh hati, ya. Tidak karena politik lalu ngeleyor, ya kan gitu. Ini orang-orang itu sungguh saya sangat prihatin. Saya enggak bisa nyebut nama, ya. Orang-orang itu ya gelar ya kiai ya Gus, tapi belgedes banget itu. Artinya ke agama itu didel gitu loh, jual, mencari dana. Ya enak, aku mohon maaf ya, saya kalau mau ya minimal harga saya ya minimum yang jelas M bukan juta ditawari, ya sudah. Tapi bagi saya harga diri itu jangankan hanya miliar, triliun pun tidak saya kasih. Karena harga diri ini termasuk ya menentukan sekali kepatuhan kita kepada Allah SWT. Coba penjenengan lihat aja mereka yang menggak-menggok itu sudah sesungguhnya lah, kalau dibuka aib orang itu akan tidak berkutik semuanya, karena sesungguhnya mereka adalah sudah menyimpang jauh. Mohon maaf ya, soal molimo itu saya sampai ada kok murid saya, bimbingan di sekolahnya saya, dia seorang kiai, seorang hafid, dia saya yang dorong untuk menjadi DPR. Nggak mau sebenarnya, tapi saya dorong. Nanti kalau DPR KPU wong blontah gawat saya bilang gitu. Sampai kudu akhirnya mau. Tapi kemudian periode kedua saya nggak mau. Dan akan makin elektabilitasmu kan makin tinggi. Mboten, saya tidak berani lagi. Saya sudah tahu gimana ada di dalam. Rizki itu 90% lebih haram. Saya tidak mau tanda tangan, pasti dicela, dicacat dan menjadi masalah. Mau tanda tangan saya juga hati saya tidak bisa. Jadi itu pada DPR yang kelihatannya mentereng itu. Belum yang eksekutif, tapi itu di Wakanda, Pak, ya, bukan di Indonesia. Jadi ini sekedar ilustrasi betapa sesungguhnya ulil amri juga dipertanyakan. Gitu nggih? Monggo yang lain, masih ada waktu. 24 masih 6 menit. Pertanyaan itu kan dijaga oleh Allah, sementara kitab yang lain tidak dijaga. Makasih. Baik. Kitab-kitab yang lain kalau di sisi Allah tetap terjaga, Pak. Hanya karena pengikutnya yang menyimpangkan. Bahkan bukan hanya kitabnya, ajarannya juga diodal-adil itu. Kenapa tidak dijaga oleh Allah SWT? Karena kendugalan kebrutalan mereka layak dihukum dunia. Semua kan dihukum dunia, Pak. Artinya orang yang sudah dihukum dunia itu sudah kebangetan. Maka Allah SWT menyatakan wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah SWT, saya tidak mungkin menghancurkan suatu negeri kecuali mereka zalim. Nah itu, jadi mereka sudah melampaui batas ke dugalannya, sehingga Al-Quran kitab suci mereka dibiarkan, tapi yang asli tentu ditarik kembali oleh Allah SWT, dimasukkan dalam Al-Quran. Artinya nilai-nilai 3 kitab suci itu ada di Quran. Sebenarnya memang dengan menjaga Al-Quran, otomatis kitab suci yang 3 itu terjaga. Ini banyak di Al-Maidah ada pernyataan bahwa jadi kitab-kitab suci semuanya itu adalah
merupakan bagian rentetan syariat Islam. Yang sesungguhnya agama sebelumnya juga Islam. Zabur itu juga ajaran Islam, walaupun komunitasnya kemudian menjadi komunitas kaum masing-masing. Tapi sekali lagi, penjagaan Allah SWT terhadap ajaran kitab suci yang 3 itu dengan Al-Quran. Ya, gitu nggih. Ada lagi? Cikung buka. Cikung wae buka. Monggo silakan. Kalau enggak ada saya lanjutkan ini nggih. Masih. Bapak Ibu rahimakumullah. Bagaimana menanamkan karakter Al-Quran yang yaitu tauhid, akhlak dan ibadah tadi? Tidak ada cara lebih baik kecuali dengan meniru Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi keteladanan, metode teladan itu adalah metode paling unggul di antara semua metode dakwah. Nabi SAW berhasil juga dengan keteladanan, Wali Songo juga dengan keteladanan. Maka sekali lagi, cara, trik, kiat menanamkan nilai-nilai karakter Al-Quran, baik yang terkait tauhid, terkait akhlak maupun ibadah, haruslah dengan keteladanan. Paling akhir sebelum jam ini masih kurang 2 menit ya. Kaitannya dengan Al-Quran ini saya ingin memberitahu panjenengan hasil penelitian terbaru dari Amerika Serikat. Tuh, banyak sudah baca sendiri monggo, tapi intinya ini penelitian oleh seorang profesor dari Amerika, Muslim, keturunan Pakistan. Beliau ahli bidang kesehatan jiwa, bahwa membaca Al-Quran dengan suara yang terdengar oleh telinga sendiri pagi dan sore itu membuat imunitas meningkat dan kuat, daya tahan kita meningkat dan kuat. Yang sehat jika merutinkan membaca Al-Quran pagi dan sore dengan suara, tapi jangan bengok-bengok ya, cukup dengan suara yang bisa didengar telinga aja. Itu keras sedikit tidak apa-apa ya kalau tidak ada orang sholat, kalau di masjid. Pagi dan sore, kalau sehat tidak mudah sakit. Kalau sakit, baca Al-Quran itu mudah sembuh. Satu saja cerita yang terbaru saya baru dapat beberapa hari yang lalu. Ketika saya menjelaskan kehebatan Al-Quran, setelah selesai saya didatangi seorang jenderal polisi, pensiunan jenderal polisi bersama istrinya, berasal dari Batu, menemui saya. Istrinya diantar oleh suaminya di ruang makan di pengajian itu. Ustadz, apa yang panjenengan jelaskan itu benar 100%. Napa Bu? Saya ini sudah lumpuh 1 tahun lebih. Lumpuh. Dokter sudah, obat sudah, ortopedi sudah, alternatif sudah, tetap tidak ada solusi. Maka saya menyerah karena usia saya sudah di atas 70 tahun. Ya sudahlah, saya ridho. Maka saya baca Al-Quran tiap hari 1 juz, dan setelah selesai saya tiupkan ke tangan, kemudian saya usapkan ke kaki. Kalau Allah SWT menyembuhkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak menyembuhkan, moga-moga jasad saya berkah Allah SWT melalui bacaan Al-Quran saya. Luar biasa. Nabi memang kalau menjelang tidur kan Nabi membaca Fatihah atau trikul itu, kemudian di trikul ngertas dia kul Allah falak atau bernasib itu trikul istilahnya. Ditiupkan ke tangan kemudian diusapkan. Dan itu ada tuntunannya. Beliau ini mengikuti. Kalau sembuh alhamdulillah, kan tidak sembuh ya sudah, moga-moga jasad saya adalah jasad yang diberkahi Allah SWT. Dia mengatakan, demi Allah Ustaz, saya setelah khatam Quran itu saya sembuh. Lalu dia jalan di depan saya, memberi contoh, loh ini saya jalan, ini kemarin tahun lalu lumpuh saya. Artinya apa? Kalau penjenengan sebagai hamba Allah sakit, ya ke dokter, ya obat, ya. Tapi jangan lupa penjenengan punya Maha Penyembuh Allah SWT. Caranya Quran itu adalah syifa, Quran itu obat, Quran itu penyembuh atas izin Allah. Berulang kali disebutkan dalam Al-Quran.
Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kehadiran dan perhatian semuanya. 7 menit lagi insya Allah akan maghrib. Ya, kita buka bersama dan moga-moga kita semuanya ibadah kita diterima Allah SWT, menjadi hamba yang makin bertakwa dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.